ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Gagasan pokok dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Jadi dalam ide pokok, ya, biasanya kalau ada satu paragraf, nah kalimat utamanya ada di awal kalimat. Nah, awal kalimat itu yang dibicarakan dalam satu paragraf yang dibicarakan apa? Nah, itulah ide pokoknya. Jadi yang ditulis adalah bukan awal kalimat. Awal kalimat itu adalah yang termasuk kalimat utama. Dan yang kedua, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Berarti ide pokok paragraf itu ada di dalam kalimat utama. Ya, kalian kemarin waktu disuruh mengerjakan mencari ide pokok banyak yang salah. Nah, ini contohnya. Nah, perhati, ini contoh suatu bacaan terdiri dari 3 paragraf. Perhatikan cairan yang masuk ke tubuh. Itu judulnya. Paragraf pertama, mengatur pola minuman air itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Kenapa? Jika kekurangan cairan, kita bisa terkena dehidrasi. Nah, saat dehidrasi, konsentrasi kita berkurang dan badan kita juga akan terasa lemas. Nah, kalimat utamanya ada di kalimat pertama, yaitu mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Ide pokoknya apa? Nah, yang dibahas di situ tentang apa? Nah, tentang pola minum air atau mengatur pola minum air. Itu ide pokoknya, karena di kalimat berikutnya adalah penjelasannya, ya. Kemudian paragraf yang kedua, ada cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Caranya dengan melihat warna urin kita. Jika urinnya berwarna kuning pekat, itu tandanya kekurangan cairan. Namun jika warna urin kita putih, itu tandanya cairan dalam tubuh kita sudah cukup. Nah, ini adalah satu paragraf. Pada paragraf kedua, ide pokoknya apa? Nah, kita cari kalimat utamanya. Ada cara untuk mengetahui keadaan cairan tubuh kita. Itu adalah kalimat utama. Ya, ide pokoknya apa? Kita lihat kalimat-kalimat penjelas berikutnya. Ya, jadi ada di dalam bagian itu. Ide pokoknya. Kira-kira ide pokoknya apa? Nah, ide pokoknya yaitu mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Itu ide pokoknya. Kemudian paragraf yang ketiga, kelebihan cairan tidak baik untuk tubuh. Hal ini terutama saat melakukan olahraga berat. Ternyata kelebihan minum air saat berolahraga itu bisa menyebabkan kekurangan natrium yang bisa menyebabkan otak bengkak. Selain itu, kelebihan air minum saat berolahraga berat dapat membuat seseorang tiba-tiba menjadi kejang-kejang, kesadaran menurun dan gejala mual. Nah, yang dibicarakan pada paragraf ketiga apa? Yaitu jika kelebihan air minum. Kalimat utamanya ada kelebihan cairan juga tidak baik. Maka ide pokoknya apa? Yaitu akibat jika kelebihan cairan. Jadi ide pokok itu tidak sama dengan kalimat utama. Ide pokok itu ada pada bagian kalimat utama. Jadi dalam paragraf tersebut apa yang dibicarakan itulah ide pokoknya. Ya, itulah penjelasan dari Bu Emi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.